Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat ya. Hari ini kita masih tetap belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang dengan submateri teori pusat pertumbuhan. Masih ingatkah kalian tentang materi sebelumnya mengenai materi pusat pertumbuhan? Apa yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga dapat mempengaruhi wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Lalu apa saja yang menjadikan wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan? Apa saja faktor-faktor yang membuat wilayah itu menjadi pusat pertumbuhan? Oke, mari kita review lagi. Faktor yang pertama yaitu mengenai topografi, di mana daerah yang memiliki topografi yang datar itu biasanya lebih mudah menjadi pusat pertumbuhan dibanding dengan wilayah yang topografinya terjal. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam. Bila wilayahnya kaya akan sumber daya alam dan memiliki pengelolaan sumber daya alam yang baik, maka hal ini akan mendorong wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Faktor yang ketiga adalah fasilitas penunjang atau sarana prasarana. Bila sarana prasarana di dalam suatu wilayah itu baik dan lengkap, maka hal ini akan menjadi suatu modal untuk wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Dan faktor yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Suatu wilayah yang mempunyai sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dapat menjadi wilayah tersebut mendorong wilayah tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai teori pusat pertumbuhan. Apa saja teori pusat pertumbuhan? Yang pertama, teori potensi wilayah. Lalu teori sentral, teori kutub pertumbuhan, dan teori sektoral. Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama yaitu teori potensi wilayah. Teori ini mengatakan bahwa pusat pertumbuhan dapat diidentifikasi berdasarkan potensi wilayah, baik itu potensi alam, fisik, sosial, atau manusianya. Jadi, bila suatu wilayah dapat mengembangkan potensi wilayah itu dengan baik, maka dapat mendorong wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Itu menurut teori potensi wilayah. Yang kedua yaitu teori tempat sentral. Teori tempat sentral ini dibagi menjadi 3 tingkatan pelayanan. Yang pertama yaitu pusat pelayanan pasar optimum. Menurut yang pertama, tempat sentral berupa pasar yaitu menyediakan barang-barang untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan di wilayah sekitarnya. Jadi pusatnya di sini adalah pasar yang biasa disebut dengan strukturnya K3 sesuai dengan prinsip pemasaran. Yang kedua, pusat lalu lintas atau transportasi maksimum, yang artinya tempat sentral tersebut menyediakan sarana prasarana berupa lalu lintas yang optimal. Jadi ukuran untuk menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah tersebut yaitu di mana wilayah tersebut mempunyai transportasi atau lalu lintas yang optimal. Strukturnya disebut K7. Yang ketiga yaitu pusat pemerintahan optimum, yang artinya tempat sentral tersebut adalah pusat pemerintahan. Contohnya bisa kota provinsi atau kota kabupaten. Teori yang ketiga adalah teori kutub pertumbuhan. Teori ini mengatakan bahwa pusat pertumbuhan merupakan hasil dari proses dan tidak terjadi secara serentak. Contohnya kalian bisa melihat ada beberapa wilayah di Indonesia yang pembangunannya itu tidak merata atau tidak serentak. Ada pembangunannya yang cepat, ada yang sedang, ataupun ada yang lambat. Itu menurut teori pertumbuhan. Yang terakhir adalah teori sektor. Menurut teori ini, suatu wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan apabila memiliki penduduk yang padat dan juga memiliki wilayah yang luas. Jadi yang menunjang pusat pertumbuhan pada teori ini yaitu jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Makin padat penduduk dan makin luas wilayahnya, maka
kesempatan wilayah tersebut untuk menjadi pusat pertumbuhan akan semakin besar. Itu menurut teori yang keempat. Oke anak-anak, demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan dan sehat selalu. Tuhan memberkati.